Shalom Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 22 Desember 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami sampai dengan saat ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Di bawah perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa dan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Mama Saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan ini adalah Sion, harapan bagi masa depan. Bapak Mama Saudara yang terkasih, di minggu Advent yang terakhir ini, kita diajak untuk melihat harapan dalam kehidupan kita, yang terkadang kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa merasakannya dalam hidup kita. Ketika kita membaca bagian Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ini adalah bagian dari kitab Yesaya yang ditulis pada abad yang ke-8 ketika Yehuda menghadapi ancaman dari Assyria. Nabi Yesaya ini memproklamasikan pesan Tuhan tentang harapan dan keselamatan bagi umat Israel. Dan dalam hal ini berbicara tentang Sion, yang dimana gunung tempat Tuhan berdiam sebagai pusat kebangkitan dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan bagian ini menggambarkan Sion sebagai tempat yang akan menjadi pusat kebangkitan dan keselamatan bagi bangsa-bangsa masa depan. Bicara soal Sion, Sion adalah tempat di mana pusat kebangkitan dan keselamatan. Banyak bangsa akan datang ke Sion. Mereka akan belajar tentang Tuhan dan menerima petunjuk Tuhan. Sion, tempat di mana kedamaian itu hadir. Tempat di mana tidak ada lagi yang namanya kekerasan. Tidak ada lagi yang namanya perang. Bangsa-bangsa akan hidup dalam kedamaian, dan umat Tuhan dipanggil untuk mengikuti Tuhan. Bagian ini mengingatkan kita bahwa Sion adalah harapan. Sion akan menjadi pusat, dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari Sion.
yaitu gereja atau orang percaya yang hidup dalam kedamaian dengan Tuhan. Tidak saja dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Kita harus bangkit dan mengikuti Tuhan, serta berjalan dalam terang-Nya. Hidup dalam kedamaian dengan Tuhan itu adalah bagian yang sangat penting. Hidup dalam kedamaian dengan sesama itu bagian yang tidak terpisahkan. Marilah kita bangkit, kita berdoa untuk memiliki hati yang sama seperti Tuhan, hati yang penuh kasih dan keadilan, sehingga kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, tetapi dalam hidup kita ada harapan, dan Tuhan sudah memberikan harapan itu dalam kehidupan kita semua. Selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus, dan harapan itu semakin dekat dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuhan memberkati supaya kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.